Hello, welcome back to my channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan irasional. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bilangan irasional. Nah, bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, bilangan irasional adalah bilangan real yang bukan merupakan bilangan rasional. Bilangan irasional yang dibahas pada bab ini yaitu bilangan irasional yang berbentuk akar kuadrat. Selanjutnya, kita masuk ke persamaan irasional. Persamaan irasional adalah persamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Untuk contohnya, yaitu akar X plus 5 sama dengan 0. Nah, jadi di sini ada suatu persamaan yang berisikan suatu tanda akar dan ada variabel di bawah tanda akar. Namun variabel ini tidak dapat kita tarik keluar dari tanda akar tersebut. Maka ini yang dinamakan sebagai persamaan irasional. Lalu bagaimana dengan ini? Akar 2x kuadrat sama dengan 4. Nah, ini juga suatu persamaan. Namun, di sini ada variabel x kuadrat yang dapat kita tarik keluar dari tanda akar. Yang dapat kita rubah bentuknya menjadi x akar 2 sama dengan 4. Nah, jadi di sini x kuadrat tadi dapat kita tarik keluar dari tanda akar yang menjadi x akar 2. Jadi, x akar 2 sama dengan 4 ini merupakan suatu persamaan, namun bukan suatu persamaan irasional karena variabelnya tidak terdapat di bawah tanda akar. Jadi ini bukan persamaan irasional. Oke, selanjutnya yaitu bentuk umum. Nah, bentuk umum dari persamaan irasional itu ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu akar fx sama dengan c dengan syarat fx lebih dari sama dengan 0 dan c-nya juga lebih dari sama dengan 0. Untuk contohnya yaitu akar x plus 5 sama dengan 4. Seperti itu. Selanjutnya bentuk yang kedua yaitu akar fx sama dengan gx dengan syarat fx-nya lebih dari sama dengan 0 dan gx-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Untuk contoh dari bentuk yang kedua, yaitu misal akar 2x plus 5 sama dengan akar x kuadrat plus 4. Nah, selanjutnya untuk bentuk yang ketiga itu ada akar fx sama dengan gx, di mana syaratnya fx-nya juga lebih dari sama dengan 0 dan gx-nya juga lebih dari sama dengan 0. Untuk contoh, itu ada akar x kuadrat min 4 plus 2x sama dengan x plus 5. Seperti itu. Nah, dari ketiga bentuk ini terdapat fungsi fx dan gx, di mana fx dan gx itu merupakan fungsi dari variabel x. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan persamaan-persamaan irasional ini? Nah, untuk menyelesaikan persamaan irasional, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Untuk soal yang pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari akar 2x min 4 sama dengan akar x plus 5. Nah, untuk langkah pertama yaitu syaratnya. Kita cari tahu dulu apa syarat dari persamaan ini. Nah, syarat pertama kita lihat ini bentuk dari bentuk umum yang kedua ya. Bentuk umum kedua berarti syaratnya yaitu fx-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan gx-nya juga lebih dari sama dengan 0. Jadi syarat yang pertama yaitu fx lebih dari sama dengan 0. Jadi 2x min 4 itu harus lebih dari sama dengan 0. 2x lebih dari sama dengan 4. X lebih dari sama dengan 2. Nah, selanjutnya itu untuk syarat yang kedua yaitu gx-nya lebih dari sama dengan 0.
maka X plus 5 lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan negatif 5. Nah, untuk setelah mendapatkan kedua syarat ini, kita jadikan satu dulu, kita cari kesimpulan dari kedua syarat yang kita sudah dapatkan dengan menggunakan garis bilangan. Kita buat garis bilangan, kita masukkan nilai X-nya yaitu 2 dan negatif 5. Nah, karena tandanya di sini ada sama dengan, maka ada bulat penuh ya, seperti video yang sebelumnya bulat penuh. Itu dari 2, langsung saja X lebih dari sama dengan 2, berarti dari 2 ke kanan. Setelah itu, ini X lebih dari sama dengan negatif 5, berarti dari negatif 5 juga ke kanan. Maka kita dapat peroleh syaratnya, yaitu irisan dari kedua syarat ini ya adalah ini. X lebih dari sama dengan 2. X lebih dari sama dengan 2. Ini syarat dari persamaan ini. Setelah itu, langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah mengkuadratkan kedua ruas. Kuadrat kedua ruas. Nah, kuadratkan kedua ruas berarti kita buat akar dari 2x min 4 dikuadratkan sama dengan akar x plus 5 dikuadratkan. Hasilnya berarti 2x min 4 sama dengan x plus 5. Kita pindah ruas yang x dengan x dan angka dengan angka, jadi 2x min x sama dengan 5 ditambah 4. 2x min x itu menghasilkan x sama dengan 5 tambah 4 yaitu 9. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x sama dengan 9, kita cek ke syarat dulu apakah nilai x yang kita peroleh itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, karena kita mendapatkan X sama dengan 9 dan syaratnya adalah X itu lebih dari sama dengan 2, maka nilai X yang kita peroleh memenuhi syarat. Jadi, HP dari penyelesaian persamaan ini yaitu 9. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari akar x kuadrat min x min 2 sama dengan 2. Nah, yang pertama yaitu kita cari tahu syarat dari persamaan ini. Syaratnya karena di sini di ruas kanan itu 2 yang sudah pasti lebih dari 0, maka yang kita cari syaratnya adalah yang di ruas kiri saja. Maka kita cari syarat dari x kuadrat min x min 2 itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kita menemukan bentuk pertidaksamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan ini, kita mencari pembuat 0 dari x kuadrat min x min 2. Pembuat 0 dari x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan x kuadrat kita pecah menjadi x dan x, kemudian berapa kali berapa yang menghasilkan negatif 2, jika dijumlah menghasilkan negatif 1. Ya, hasilnya negatif 2 dikali positif 1. Kemudian kita peroleh hasilnya x min 2 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Di sini peroleh x sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 1. Nah, setelah mendapatkan ini, kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangan, kita masukkan nilai X-nya yaitu 2 dan negatif 1. Nah, setelah kita buat garis bilangan, kita ambil titik uji untuk menentukan tanda positif dan negatif dari interval yang ada. Kita ambil titik uji, titik ujinya misal X sama dengan 0. Kita ambil X sama dengan 0, kita substitusikan ke sini. Jadi 0 dikurang 2 dikali 0 ditambah 1.
Nah, 0 kurang 2 hasilnya negatif, 0 tambah 1 hasilnya positif. Karena yang kita perlukan hanya tandanya saja, bukan hasilnya. Negatif dikali positif itu akan menghasilkan negatif. Maka interval yang di mana titik 0 itu berada bernilai negatif. Nah, untuk dua sisanya bisa kalian cari di rumah. Ini akan menghasilkan positif dan di sini juga positif. Selanjutnya kita cek ke syarat tadi, kita katakan bahwa x kuadrat min x min 2 itu lebih dari sama dengan 0. Maka karena yang diminta adalah yang tanda lebih dari sama dengan 0, maka interval yang menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan ini yaitu interval yang bertanda positif. Jadi dari 2 itu ke kanan dan dari negatif 1 itu ke kiri. Selanjutnya kita bulatkan dia karena isi sama dengan, maka bulatnya adalah bulat penuh. Bulat penuh ya. Bulat penuh. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa syaratnya yaitu X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 2. Nah, ini untuk syaratnya. Selanjutnya, langkah kedua yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Kuadrat ya. Kuadratkan kedua ruas. Nanti akar x kuadrat min x min 2 itu kita kuadratkan sama dengan 2 juga dikuadratkan. Hasilnya x kuadrat min x min 2 sama dengan 4. Kemudian 4-nya kita pindahkan ruas agar ruas sebelah kanan itu sama dengan 0. X kuadrat min x min 4, min 2, terus min 4 jadi min 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan untuk mendapatkan nilai x. Kita faktorkan x kuadrat, kita pecah menjadi x dikali x. Kemudian negatif 6 berapa dikali berapa agar menghasilkan negatif 6. Dan jika dijumlahkan menghasilkan negatif 1. Maka kita ambil negatif 3 dan plus 2. Selanjutnya x min 3 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. X min 3 itu kita peroleh jadi X sama dengan 3. Dan X plus 2-nya menjadi X sama dengan negatif 2. Nah, setelah mendapatkan nilai X, kita cek ke syarat yang sudah kita peroleh tadi. Ke syaratnya ini, apakah nilai X yang kita peroleh sudah memenuhi syarat atau tidak. Nah, untuk yang X yang pertama yaitu X sama dengan 3, itu memenuhi syarat karena di sini syaratnya ada X lebih dari sama dengan 2. Karena 3 lebih dari sama dengan 2, maka X-nya memenuhi syarat. Memenuhi syarat ya. Nah, selanjutnya untuk X yang kedua yaitu X sama dengan negatif 2. Nah, ini juga memenuhi syarat. Kenapa? Karena pada syarat X-nya ada kurang dari sama dengan negatif 1. Ini juga memenuhi syarat. Jadi, himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan ini yaitu adalah negatif 2 dan 3. Selesai. Nah, untuk contoh soal berikutnya yaitu tentukan nilai X yang memenuhi akar 7 min X sama dengan X plus 5. Nah, untuk langkah yang pertama, itu kita tentukan syaratnya terlebih dahulu. Untuk syaratnya, syarat pertama itu adalah 7 min X itu harus lebih dari sama dengan 0. Min X lebih dari sama dengan min 7. Nah, karena negatif-negatif kita kalikan negatif untuk mendapatkan nilai X. Negatif 1 ya, dikali negatif 1. Jadi X-nya kurang dari sama dengan 7. Nah, diingat lagi bahwa jika tanda pertidaksamaan dikalikan negatif 1 kedua ruas, maka tandanya menjadi terbalik. Nah, ini untuk syarat pertama. Nah, untuk syarat yang kedua, yaitu X plus 5
juga harus lebih dari sama dengan 0. Jadi X-nya lebih dari sama dengan negatif 5. Setelah mendapatkan kedua syarat ini, kita cari irisan dari kedua syarat ini. Irisannya dengan menggunakan garis bilangan, itu tinggal kita masukkan saja nilainya. Yang satu 7, yang satu negatif 5. Jadi karena kedua tanda ini ada tanda sama dengannya, maka di sini kita bulatkan penuh. Ya, kita bulatkan penuh. Kemudian yang pertama, X kurang dari sama dengan 7, berarti dari 7 ke kiri, karena kurang dari sama dengan. Kemudian dari negatif 5, itu X lebih dari negatif 5, maka dari negatif 5 kita tarik garis ke kanan. Maka kita peroleh irisannya yaitu antara negatif 5 dan 7. Maka syarat dari persamaan ini adalah X-nya harus berada di antara negatif 5 dan 7. Ini syaratnya. Nah, untuk langkah berikutnya, langkah kedua, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Itu akar dari 7 min X, ini kita kuadratkan, sama dengan X plus 5, kita kuadratkan juga. Nah, hasilnya ini akar dikuadratkan, hilang akarnya jadi 7 min X saja, sama dengan X plus 5 kuadrat, itu menjadi X kuadrat plus 10X plus 25. Nah, setelah mendapatkan ini, kita kumpulkan menjadi satu. Ini kita pindahkan ke sini biar gampang. Jadi ini sisanya 0. 0 sama dengan X kuadrat plus 10X plus 25 plus X min 7. Jadi kita tukar saja posisinya. Yang X kuadrat dan seterusnya ini kita taruh di ruas kiri dan 0-nya di ruas kanan. Jadi X kuadrat 10X ditambah X menjadi 11X. Kemudian 25 dikurang 7 menjadi 18. Tambah 18. Sama dengan 0. 11X ya. 11X sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Sama dengan 0. X kuadrat kita pecah menjadi X dikali X. Dan berapa kali berapa menghasilkan 18 jika dijumlah menghasilkan 11. Ya benar, 2 dan 9. Jadi kita peroleh X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Kemudian X plus 9 sama dengan 0, X sama dengan negatif 9. Nah, setelah mendapatkan nilai X, kita cek ke syarat yang kita peroleh tadi. Untuk X yang pertama, X sama dengan negatif 2. Apakah X sama dengan negatif 2 memenuhi dari syarat tadi, memenuhi syarat atau tidak? Nah, ternyata negatif 2 itu berada di antara negatif 5 sama 7. Jadi, untuk X sama dengan negatif 2 memenuhi syarat. Nah, untuk X sama dengan negatif 9, itu apakah memenuhi syarat ini? Ya, tentu tidak, karena negatif 9 berada di luar dari syarat ini. Jadi, negatif 9 tidak memenuhi syarat. Maka, nilai X yang memenuhi, jadi nilai X yang memenuhi adalah negatif 2. Selesai. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di next video.